didampingi oleh Bung Andre Kalera, Bung Marinus, Gus Romli dan Bung Seno mewakili DPP partai. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada teman-teman media yang selalu dengan setia dan sabar mengikuti setiap agenda-agenda resmi kepartaian PDI Perjuangan. Yang kedua, saya akan menyampaikan pernyataan media pada hari ini, tapi sesuai dengan agenda yang telah disampaikan oleh koordinator media kami, Mas Nunang. Pernyataan pers ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Sebagaimana lazimnya sebuah peringatan hari ulang tahun, termasuk hari ulang tahun partai, selalu dijadikan momentum untuk melakukan introspeksi, retrospeksi, dan kemudian juga proyeksi terhadap perjalanan PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang sah dan konstitusional hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini ditandai ketika fusi 5 partai politik di tanggal 10 Januari tahun 1973 yang lalu, di mana era awal Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dengan menggabungkan 5 partai politik. 5 partai politik itu yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Yang kemudian 5 partai politik itu berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Itulah momentum yang diambil sebagai jejak ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 pada 10 Januari 2025 ini. Tetapi kalau ditarik ke belakang, embrio berdirinya PDI Perjuangan sebagaimana pidato Ketua Umum PDI Perjuangan tadi dimulai dari ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI tanggal 4 Juli 1927. Jadi kalau merujuk tanggal di mana Bung Karno mendirikan PNI, maka PDI Perjuangan berusia 98 tahun. Jadi 2 milestone terbentuknya PDI Perjuangan, Partai Nasional Indonesia 4 Juli 1927, 5 fusi partai menjadi PDI di tanggal 10 Januari 1973, berarti 52 tahun. Dalam perjalanan introspeksi, proyeksi, dan retrospeksi dan proyeksi itu, tadi kita telah sama-sama mendengar preambul pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, sengaja merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah, bukan hanya bagi keluarga besar Bung Karno, bukan hanya bagi keluarga besar para kaum patriotik pencinta Bung Karno, dan bukan pula sekedar bagi keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi lebih esensi dari itu adalah bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Momentum bersejarah itu adalah ketika di mana pada tanggal 9 September 2024 yang lalu, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menyelenggarakan satu acara yang bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Presiden Republik Indonesia kelima, yang pada waktu itu saya menjadi salah seorang wakil ketua MPR, mengagendakan silaturahmi kebangsaan dengan para tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu, yang salah satunya dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 dengan Presiden RI kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan di delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diundang Menteri Hukum HAM Republik Indonesia Pak Andi Supratman Atas, Menteri Hukum Republik Indonesia, juga keluarga Bung Karno. Momentum itu digunakan oleh MPR RI untuk menyampaikan penegasan pimpinan MPRI terhadap pertanyaan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia waktu itu Profesor Yasona Lawli tentang tindak lanjut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang tidak berlakunya lagi ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam jawaban yang ditulis oleh pimpinan MPR, maksud saya surat tertanggal 26
Agustus 2024 sebagai jawaban atas surat Menkumham itu, pimpinan MPR menegaskan pertama bahwa TAP MPRS 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno oleh TAP 1 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh ketetapan MPR dan TAP MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002 mengenai TAP 3367 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga secara yuridis formal TAP tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana dengan substansi tuduhan yang termaktub di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 yang esensinya menuduh Presiden Soekarno pada waktu itu membuat kebijakan yang mendukung pemberontakan G30 SPKI. Tuduhan yang tidak pernah dibuktikan secara hukum atau secara apapun itu memang pada waktu itu telah dijadikan dasar hukum untuk mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan kemudian mengangkat Pak Harto sebagai pejabat presiden. Pada waktu itu, TAP MPR 3367 tepatnya di pasal 6 memberikan perintah kepada pejabat presiden, dalam hal ini Pak Harto, untuk menyelenggarakan proses peradilan atas tuduhan benarkah Presiden Soekarno mendukung pemberontakan G30 SPKI itu. Tetapi sampai Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970 tidak pernah ada proses peradilan apapun. Tetapi faktanya Bung Karno kemudian dirampas kemerdekaannya, dirampas hak asasi manusianya, dan beliau ditahan di Wisma Yaso dalam status tahanan politik hingga meninggal dunia.